Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Anggita dengan NIM J1B02310091 dari TP2. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Etika Profesi. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika dan apa yang dimaksud dengan profesi? Pertama, etika adalah ilmu atau pedoman tentang baik dan buruknya perilaku manusia yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam kehidupan, terutama dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Penjelasannya, etika berhubungan dengan moral, yaitu nilai-nilai yang dijadikan dasar dalam bertingkah laku. Etika membantu seseorang menentukan apa yang pantas, benar, dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi. Dalam konteks pekerjaan, etika menjadi pedoman untuk menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan agar tercipta kepercayaan antara pekerja dan masyarakat. Contoh, seorang pegawai tidak menerima suap meskipun diberi imbalan besar karena itu melanggar etika kejujuran. Yang kedua itu pengertian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian khusus yang didapat melalui pendidikan dan pelatihan tertentu, serta dilakukan dengan tanggung jawab dan dedikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penjelasannya, profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang karena membutuhkan ilmu, kemampuan teknis, dan etika kerja yang tinggi. Dalam profesi, ada kode etik yang mengatur perilaku agar sesuai dengan tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan klien. Setiap profesi bisa memiliki organisasi profesi seperti Persatuan Insinyur Indonesia atau Ikatan Dokter Indonesia. Contohnya yaitu, dokter memiliki profesi di bidang kesehatan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan pasien. Guru adalah profesi di bidang pendidikan, bertanggung jawab mencerdaskan peserta didik. Selanjutnya, bagaimana paparan seberapa penting etika profesi diperlukan? Gambaran profesi seperti apa yang sangat penting memiliki kode etik? Definisi etika profesi yaitu, etika profesi adalah sekumpulan nilai prinsip moral dan aturan perilaku yang mengatur tindakan para pelaku profesi dalam berinteraksi dengan klien, rekan sejawat, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Etika profesi merumuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta tanggung jawab moral profesional. Mengapa etika profesi penting? Yang pertama, melindungi publik atau klien, memastikan layanan aman, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Kedua, menjaga kepercayaan masyarakat. Reputasi profesi terbentuk dari perilaku etis anggotanya. Yang ketiga, standar perilaku yang konsisten, meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Terakhir, panduan saat dilema moral, memberi dasar untuk pengambilan keputusan ketika terjadi konflik nilai. Profesi yang sangat penting memiliki kode etik. Contoh dan alasan. Yang pertama yaitu profesional kesehatan, dokter, perawat, apoteker. Keputusan berdampak langsung pada nyawa dan kesehatan pasien. Kode etik ini untuk privasi, informat, konsep keselamatan. Yang kedua, insinyur, arsitek, teknik sipil, agritek. Pekerjaan mempengaruhi keselamatan publik dan lingkungan. Kode etik untuk keselamatan, standar desain, integritas data. Yang ketiga, akuntan, auditor, konsultan keuangan. Tanggung jawab terhadap kebenaran laporan keuangan. Kode etik mencegah fraud dan konflik kepentingan. Yang ketiga, saat Anda menjalani suatu profesi, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme Anda? Yang pertama, tingkatkan kompetensi teknis secara berkelanjutan seperti ikuti pendidikan lanjutan, kursus sertifikasi yang relevan, baca jurnal, standar terbaru, pedoman industri, terapkan praktik berbasis bukti. Yang kedua, patuhi kode etik dan standar profesi, yaitu pelajari dan pahami kode etik organisasi profesi,
Terapkan prinsip integritas, kejujuran, transparansi. Yang ketiga, kembangkan soft skills, yaitu komunikasi efektif dengan klien, tim, atau atasan, kerja tim, kepemimpinan, manajemen waktu, empati, dan kemampuan negosiasi. Yang keempat, bangun reputasi dan kepercayaan, tepati janji, jaga kerahasiaan klien, laporkan hasil jujur, berikan layanan berkualitas konsisten. Yang kelima, refleksi dan evaluasi diri, seperti lakukan review pekerjaan, minta feedback buat rencana perbaikan, catat kesalahan untuk pembelajaran. Soal yang terakhir, berikan contoh pelanggaran etika dalam salah satu profesi, serta bagaimana langkah penanganannya. Contoh, misalnya insinyur atau tenaga teknik. Contoh pelanggaran insinyur sipil atau teknik, seorang insinyur menandatangani gambar kerja dan laporan uji kualitas material, padahal ia tahu ada data uji yang direkayasa atau dipalsukan, untuk memenuhi spesifikasi agar proyek dapat dilanjutkan. Dampak pelanggarannya itu risiko keselamatan struktur, keruntuhan, kecelakaan, kerugian finansial dan hukum untuk pemilik proyek, hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi, sanksi terhadap insinyur, pencabutan lisensi, tuntutan pidana atau perdata. Langkah penanganannya, yang pertama, pelaporan awal dan investigasi independen. Pelanggaran dilaporkan ke manajemen proyek dan asosiasi profesi atau badan pengawas. Bentuk tim investigasi independen, teknis dan forensik untuk memeriksa bukti dan proses uji. Yang kedua, penanganan bukti dan langkah segera. Segel atau dokumentasikan sampel material, catat siapa yang menguji metode yang dipakai. Stop pekerjaan pada bidang yang berisiko sampai investigasi selesai. Yang ketiga, audit teknis. Lakukan uji ulang oleh laboratorium independen, periksa seluruh dokumen, korespondensi, dan tanda tangan yang terkait. Yang keempat, sanksi administratif atau disipliner. Jika terbukti, kenakan sanksi sesuai aturan organisasi. Peringatan, skorsing, pencabutan sertifikat atau lisensi. Perusahaan kontraktor dapat dikenai denda atau pemutusan kontrak. Yang kelima, tindak hukum. Jika perlu, jika pelanggaran menyebabkan kerusakan atau korban, proses pidana atau perdata bisa ditempuh. Penipuan, kelalaian yang menyebabkan cedera. Yang keenam, remediasi teknis. Perbaiki bagian konstruksi yang bermasalah, penggantian material, penguatan struktur, verifikasi dan sertifikasi ulang oleh pihak ketiga. Yang terakhir, perbaikan sistem dan pencegahan. Revisi prosedur kontrol kualitas, pengujian dan validasi data. Terapkan audit internal rutin, rotasi personel, pengujian, serta pemisahan tugas, segregation of duties. Latih ulang seluruh tim pada etika, integritas data, dan sanksi pelanggaran. Sekian jawaban yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.